Yang keenam, waktu untuk bertanya 2 menit dan feedback maksimal. Dan yang ketujuh, nanti jika ada yang izin, jika itu lama menggunakan tangan kanan, dan jika itu sebentar menggunakan tangan kiri. Terima kasih. Kemudian kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dipimpin oleh Ketua Umum KM Keluarga Mahasiswa Teknik. Kepada Saudara Chandra Rahman, dipersilahkan. Oke, cek. Masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, yang terhormat Bapak Kaprodi, Pak Umar, kemudian Bapak dosen yang juga hadir dalam diskusi kali ini. Semoga dalam kesempatan baik ini kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan untuk kesempatan ini, jadi kita KMTE alhamdulillah bisa menyediakan wadah buat teman-teman bisa menyampaikan aspirasi kepada kami KMTE ataupun ke pihak jurusan. Dan nanti silakan teman-teman bisa mengikuti dan silakan diikuti dengan rules yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, dan supaya nanti bisa jalannya acara bisa. Ya mungkin itu sambutan singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sambutan dari Kepala Jurusan Teknik Elektro kepada Bapak Umar. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak-bapak, Pak semua ini dosen yang hadir, Pak Agus Pardi, Pak Pratomo, Pak Aris Budiman, Pak Dedi ini yang sudah hadir. Kemudian juga yang saya sayangi adik-adik semua, mahasiswa, ada pesertanya ada berapa 20-an 4 ya yang hadir di sini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam penuh syukur kepada Allah SWT adalah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kondisi Covid di rumah saja ya, tapi kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kondisi keadaan seperti inilah kita tetap berusaha untuk selalu ada kegiatan ya, kegiatan-kegiatan. Termasuk nanti sebetulnya KMTI ini banyak program yang tentunya di tahun ini bisa saja itu akan tidak bisa berjalan terkait dengan mungkin yang mendatangkan orang. Tapi kalau kegiatan-kegiatan workshop mungkin mahasiswa itu bisa juga nanti mahasiswa mengadakan secara online. Juga untuk kuliah umum itu juga bisa dilaksanakan secara agenda-agenda mahasiswa bisa juga dilaksanakan dengan online. Ya, ini monggo nanti bisa dirumuskan dari tim mahasiswa karena jaraknya mungkin juga teman-teman jaraknya jauh-jauh semua ya. Jaraknya jauh-jauh semua, tapi sekarang zamannya online dikoordinasikan lewat online, lewat grup WA dan sebagainya. Tapi mungkin kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mendatangkan massa seperti apa namanya lomba robot nasional mungkin sudah pasti tidak bisa dilaksanakan, pasti akan ditunda. Mungkin tahun ajaran ini nggak bisa terlaksana ya, nggak bisa terlaksana. Karena wabah ini kita nggak tahu perkiraan kapan berakhirnya juga belum jelas. Bisa jadi sampai September atau bahkan sampai akhir. Mungkin sedikit arahan awal saya kerja ini, saya serahkan kembali kepada panitia untuk mungkin karena yang punya agenda acara ini adalah mahasiswa tentang audiensi, apalagi dengan seperti ini, mungkin banyak unek-unek masukan-masukan, saran-saran dari teman-teman mahasiswa. Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Iya, terima kasih kepada telah menyampaikan sambutannya. Kemudian kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara sesi 1, yaitu penyampaian
dari kotak saran online kemarin. Dan nanti bisa dijawab oleh Bapak dosen hadir dan juga peserta lain juga boleh feedback atau menyanggah atau menanggapi dari pernyataan tersebut. Langsung saja kita mulai. Tapi saat masuk sesi satu ini, saya akan menyampaikan sistematikanya terlebih dahulu. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan membisukan suara pada aplikasi. Kemudian yang kedua, setelah saya mengajukan pertanyaan ke dosen dan Bapak dosen menjawab, apabila dari peserta ada sanggahan atau tanggapan, harap menekan reaction clap yang ada di aplikasi Zoom. Yang di pojok kanan tuh ada reaction, terus pilih yang tepuk tangan, clap. Nah, nanti akan muncul gambar seperti itu di frame layar. Terus, kemudian saya akan memilih peserta yang dapat mengajukan sanggahan ataupun tanggapan, kemudian tersebut dapat mengaktifkan suaranya dan berbicara. Terima kasih. Kita menuju ke hasil kotak sarannya. Yang pertama itu ada masukan dari salah satu mahasiswa teknik elektro. Jadi begini, saya ingin menanyakan kepada pihak jurusan, saat kuliah online mulai diberlakukan, masih ada beberapa dosen yang belum sama atau bahkan tidak mengirimkan materi terkait mata kuliahnya. Padahal waktu sudah mendekati H- beberapa hari lagi akan diadakannya UTS. Sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Monggo Bapak-bapak dosen bisa menanggapi hal tersebut. Ya, langsung ya, jawab ya. Dosen yang belum mengadakan kegiatan online ya. Jadi gini, kalau pada umumnya memang ada bahasa apa ya, canggung buat dosen-dosen yang biasanya tatap muka atau suruh online. Artinya harus penyiapan materi, kemudian kepahaman akan teknologi aplikasi psikologi sendiri banyak yang belum tahu. Jadi mendadak semua kan, semua serba mendadak. Sehingga ada dosen yang bisa cepat segera mengikuti dengan perkembangan aplikasi, tapi ada juga yang masih terhambat. Terutama mungkin kalau di elektro sih sebetulnya kalau saya lihat sih hampir rata-rata sudah lumayan bagus. Yang saya lihat di prodi lain, terutama yang dosen-dosen sudah sepuh, bahkan sampai mid semester pun kemarin kita buatkan aplikasinya, karena nggak bisa menggunakan sama sekali psikologi, ya psikologi, terutama yang diminta dari rektorat kan psikologi, kita menggunakan aplikasi psikologi. Cuma saya memang tidak bisa memantau, untuk ini saya belum bisa memantau mana dosen yang sudah melakukan dan mana yang belum. Ya, mana yang belum, saya tidak bisa memantau kalau tidak ada laporan dari mahasiswa. Kalau ada laporan baru saya akan ingatkan dosen yang bersangkutan. Walaupun secara umum di grup jurusan saya sudah selalu mengingatkan agar segera dosen-dosen materinya di psikologi atau dalam bentuk yang lain. Kalau mungkin kesulitan dalam bentuk psikologi untuk tahap awal, bisa pakai grup WA atau yang lain. Artinya tetap ada pembelajaran walaupun seperti inilah semampunya. Tapi terus akan dikembangkan kemampuannya tentunya. Kemudian untuk apa namanya ke depan ini setelah itu sudah mulai ada jurnal ya, ada jurnal untuk para bapak dosen. Jadi akan dari jurnal itu nanti saya baru bisa mengetahui, karena setelah mengisi online itu juga ada jurnal online-nya. Sehingga ada pantauan, oh ini dosen ini belum bisa off, belum bisa on, itu ketahuan karena dalam jurnalnya masih kosong. Tapi kalau yang kemarin memang belum ada sama sekali ya, jadi nggak bisa, susah belum bisa untuk memantaunya. Nah, karena mas semuanya waktunya sangat mendadak ya, semua sebelum mendadak atau dengan cepat, begitu waktunya begitu cepat pergerakan tentang corona ini, sehingga kita ya seperti ya apa ya, persiapan tentu tidak akan maksimal, pasti tidak akan maksimal. Termasuk UTS pun mungkin juga yang disampaikan materi-materinya diujikan dengan materi yang disampaikan juga nggak akan bisa maksimal, ya nggak akan bisa maksimal.
Ini sedikit tanggapan dari saya ya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain bisa menanggapi. Hilang. Sudah nggih, Pak? Mungkin ada yang menanggapi Bapak lain, Pak Pratomo, Pak Aris, atau yang siapa, ada yang menanggapi? Mungkin Pak Agus, Supardi, kalau ada mau bertanggapan. Monggo Pak, kalau mau menambahkan. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kira-kira barangkali gambaran dari Pak Umar itu, saya kira mewakili secara umum kondisi para dosen. Jadi ada yang sudah mungkin familiar. Masalahnya kan bermacam-macam. Pertama dari kefamiliaran untuk perangkat online sendiri, kefamiliarannya terhadap perangkat online. Yang kedua dari beliaunya sendiri yang mungkin belum terbiasa untuk berbagi apa namanya? Mohon maaf nih ada anak di sini. Nggak apa-apa. Duduk sekalian. Maaf, mau dilanjut dulu. Maklum nih balikannya ada 2. Oke, sudah cukup nggih Pak Umar? Ya cukup mungkin kalau ada yang lain, Pak Agus atau yang lain mungkin. Pak Pratama kalau ada yang menanggapi boleh. Kalau nggak ada bisa dilanjut. Oke, kalau sudah kita lanjut ke hasil yang kedua. Ini ada pertanyaan atau kritik dari mahasiswa teknik elektro, akan saya bacakan. Mahasiswa merasakan kuliah online yang diterapkan saat ini sangat memberatkan. Memang mahasiswa diwajibkan untuk kreatif dan mandiri dalam mencari sumber kuliah. Tetapi tugas yang diberikan cukup memberatkan dalam artian tidak diberikan materi yang cukup detail pada PPT maupun PDF yang diberikan. Dan juga deadline di bawah 7 hari. Bagaimana menanggapi dari kritik tersebut? Silakan ya Pak. Ya, ini kan semuanya masukan ya. Artinya masukan dirasakan tugas yang diberikan itu memberatkan. Karena apa? Otomatis wujudnya kuliah sekali jadi tugas semua itu. Karena nggak ada tatap muka, otomatis dosen pakai psikologi. Dia juga menerangkan juga susah di situ, membuat video juga masih susah. Akhirnya yang terjadi adalah hanya memberikan materi dan tugas. Hal ini pasti terjadi pada pengumpulan tugas pada semua mahasiswa. Saya pikir ini tidak dirasakan hanya di kalangan mahasiswa ya, di kalangan dunia pendidikan mau SD, SMP, SMA ini sekarang juga mengalami hal yang sama sebetulnya. Artinya terjadi penumpukan tugas secara bersama-sama. Sepertinya jadi beban enakan kuliah itu ya sebetulnya ya, enakan kuliah ya. Ya ini karena tahap-tahap awal ini nantilah ke depan kita akan bicara lagi dengan teman-teman di Prodi bagaimana baiknya mengatasi hal-hal masukan semacam ini. Artinya kok dengan tidak kuliah tatap muka, yang terjadi malah begitu berat banyak tugas. Nah, yang perlu ini memang perlu dipikirkan solusinya ke depan seperti apa nantinya. Jadi intinya ini pembelajaran itu yang dituntut memang dari mahasiswa sendiri, ya. Jadi untuk menguasai materi itu lebih banyak mahasiswa daripada dosennya saat ini, ya saat ini. Karena keterbatasan ini sebagai stimulus dosen itu memberikan materi-materi, arahan-arahan, tapi yang lebih dalam ini adalah mahasiswanya. Saya jadi ingat zaman saya kuliah zaman dulu ya, kalau zaman saya kuliah zaman dulu itu masih banyak dosen yang banyak, sehingga masuk kelas dalam satu semester cuma 3 kali. Yang 10 kali itu lebih banyak mahasiswanya sinau dewi. Nah sekarang ini dosennya bukan punya proyek, tapi malah di rumah saja semua, ya. Tapi juga kesulitan karena soal tadi kebiasaan tadi ya, karena faktor kebiasaan. Otomatis yang diberikan sama mahasiswa hanya wujudnya adalah tugas dan tugas.
Akhirnya mahasiswanya seperti jadi kebanyakan. Ya, oke lah nanti kita evaluasi. Tapi ya gimana ya, saya hanya akan beri semangat tetap dikerjakan semampunya. Ya, semua tugas yang ada dikerjakan semampunya. Dosen pun juga tidak akan menuntut banget. Dalam kondisi seperti ini, saya sudah terapkan juga untuk semua dosen, bahkan dari tingkat atas juga sudah menekankan tidak terlalu menuntut tinggi-tinggi. Yang penting ada tugas-tugas itu betul-betul dilaksanakan, aktivitasnya ada, intinya itu saja. Soal belum ada paham, ya memang lebih sulit ya, karena bimbingannya agak kurang, itu otomatis. Jadi ini masukan ya, yang kedua terkait dengan banyaknya tugas sehingga terasa berat. Oke, mungkin Pak Agus mau menambahkan atau Pak Dedi atau Pak Pratomo, monggo. Baik, sepertinya nggak ada nih. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan untuk pembacaan hasil dari kotak saran selanjutnya. Ini terkait fasilitas, Pak. Ruang kuliah atapnya sudah mulai terlihat usang. AC kurang berfungsi normal, instalasi kabel HDMI atau proyektor rusak, sehingga sesuatu yang ditampilkan kurang maksimal. Dan untuk WC yang ada di lantai 2 gedung F, kurang nyaman untuk digunakan, apalagi bagi mahasiswa perempuan. Apakah tidak ada tindakan dari jurusan untuk melakukan peremajaan fasilitas kampus yang ada di Teknik Elektro? Terima kasih. Monggo dijawab, Pak. Ya. Jadi untuk fasilitas ini, untuk fasilitas seperti HDMI, LCD selalu ada evaluasi. Artinya dari BAU sebenarnya sangat sigap ya. Ketika ada laporan rusak, itu biasanya langsung segera dibenarkan. Jadi cepat sekali. Yang saya perhatikan itu kalau kabel HDMI itu rata-rata sudah hampir semua gedung F itu ada kabel HDMI-nya, ya sudah ada kabel HDMI-nya. Kemudian untuk gedungnya itu sendiri sudah usang, memang gedung F itu sudah usang. Dan kamar mandi itu sebetulnya sudah sejak lama ingin saya usulkan untuk diinovasi. Tapi karena ada rencana dari universitas untuk membangun gedung F, sehingga renovasi itu tidak dilakukan. Karena percuma setelah direnovasi gedung itu akan dibangun gitu ya. Jadi pelaksanaan, cuma sekarang saya jadi nggak tahu dalam kondisi COVID ini apakah pembangunan itu akan terlaksana dalam waktu dekat ini atau tidak. Karena begini, sebetulnya target pembangunan gedung F itu adalah setelah selesai pembangunan gedung di sport center itu di auditorium ya. Setelah auditorium jadi, target berikutnya adalah membangun gedung F yang dirancang 10 lantai. Dan sempat waktu itu 1 bulan atau 2 bulan yang lalu itu sudah ada pengukuran kekuatan tanah di situ. Kalau anak mahasiswa pada lihat itu ada alat-alat berat masuk di alat bukan alat berat ya, alat pengukur tanah, kekuatan tanah itu sudah mulai diukur kekuatannya. Artinya memang sudah ada rancangan, ada perencanaan untuk membangun gedung itu. Tapi saya kejelasannya sampai sekarang belum tahu terkait dengan COVID. Karena semua saat ini dari universitas mikir tentang COVID, Mas. Jadi saya jurusan juga belum menaikkan lagi tentang perkembangan pembangunan gedung F ya. Nanti mungkin bisa saya akan kembali ke lewat fakultas bagaimana perkembangan kelanjutan pembangunan gedung F. Apakah menunggu COVID atau bagaimana? Karena otomatis dengan COVID ini kan memang tidak boleh ada interaksi orang, tidak boleh ngumpulkan orang, otomatis kan semuanya proyek jadi terhenti kebanyakan. Saat ini seperti itu. Jadi mungkin alasannya kenapa WC itu belum direnovasi karena memang akan dibangun sekalian semua. Jadi tanggung mungkin kalau bangun WC di F yang di lantai atas itu. Dan itu moderatornya hilang.
Gimana? Moderatornya hilang. Ayo Lur. Oke. Halo, cek. Halo. Ayo dilanjut. Ya, dilanjut. Oke. Moderatornya sudah masuk belum? Masuk Pak, udah Pak. Oh ya. Maaf tadi ada kendala. Monggo dapat dilanjut dari. Ya. Jadi keterangan sudah ya? Udah. Ya. Mungkin dari dosen lain ada yang menanggapi? Ya, monggo dari Pak Dedi, Pak Aris, Pak Agus mungkin mau kasih tambahan atau mungkin ada informasi lain. Kalau tidak ada bisa dilanjut lagi dulu mungkin. Atau ada tanggapan dari teman-teman? Ada teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi? Akan saya lanjutkan. Dari peserta sarasehan, ada yang ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan? Tanggapan aja, nanti pertanyaan ada hasilnya sendiri. Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Kalau begitu, saya akan melanjutkan lagi Pak untuk pembacaan kotak saran itu yang keempat berarti. Ini ada salah satu masukan dari mahasiswa teknik elektro seperti ini. Waktu TS kemarin menjadi sebuah pembelajaran bagi dosen bahwa semua mahasiswa yang ada di teknik elektro UMS tidak mempunyai akses internet yang sama. Lalu kenapa masih ada dosen yang memberikan batasan waktu tertentu? Dan jika telat, poin kita akan dikurangi. Bahkan ada yang sudah tidak memiliki kesempatan untuk submit lagi. Padahal di edaran surat tertera jelas bahwa waktu submit UTS itu 3 hari. Lantas, fungsi dari surat edaran itu dikeluarkan, fungsinya apa surat edaran itu dikeluarkan kalau tidak diikuti? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Monggo Pak, dapat jawab. Jadi surat edaran itu memang sudah pernah dipertanyakan oleh Bapak Ibu dosen di universitas. Memang sifat surat edaran itu bukan berarti harus 3 hari. Artinya maksimal 3 hari. Tapi kebijakan apakah itu 1 hari, apakah 2 hari, atau 1 hari setengah, itu kembali ke kebijakan dosen. Jadi dari pihak universitas itu mengantisipasinya dengan 3 hari. Nah, bahkan kalau sampai 3 hari itu tidak bisa upload karena masalah sinyal, sebetulnya bisa dikirim lewat lain. Misalnya kalau mungkin dengan WA, kalau bisa dengan WA, dengan psikologi agak susah. Itu diperbolehkan. Jadi itu diperbolehkan. Yang penting kita menjalin komunikasi dengan dosen yang bersangkutan, ya, menjalin komunikasi. Jangan tidak menjalin komunikasi. Kalau menjalin komunikasi, insya Allah akan diizinkan. Saya ada beberapa mahasiswa dari mata kuliah yang saya ajarkan juga begitu, sama. Ada 1-2 tidak bisa masuk ke psikologi, tidak bisa ngirim, padahal dia sudah member, tapi nggak bisa upload. Maka karena sudah waktunya habis, sudah 3 hari. Masih saya beri kesempatan untuk kirim ke email, ya, bisa kirim ke email, lebih mudah, ya, bisa kirim ke email. Kalau ke WA itu kadang-kadang tidak kebaca, ya, karena WA itu kan banyak, ya, rata-rata setiap kita itu mesti WA-nya banyak. Jadi kalau dikirim ke WA kadang-kadang nggak kebaca, tapi kalau di email itu lebih banyak kebacanya, walaupun mungkin yang penting dikasih informasi dosen Pak mahasiswanya yang bersangkutan menginformasikan, Pak, saya sudah ngirim ke email karena saya tidak bisa ngirim ke psikologi karena selalu error psikologinya. Saya pikir kalau realisasi seperti itu dosen tidak akan menerima, ya, akan pasti menerima. Intinya harus ada komunikasi. Tapi kalau tidak ada komunikasi,
dengan dosen yang bersangkutan, pasti akan ya dosen tidak mau tahu, tidak ada komunikasi gitu loh. Jadi penting komunikasi. Nanti juga akan saya sampaikan di rapat jurusan yang berikutnya, nanti akan saya sampaikan keluhan mahasiswa terkait dengan UTS ini, gitu ya. Artinya ketika terlambat, misalnya dikasih dosen cuma 1 hari misalnya, padahal sinyalnya susah, lokasinya susah, mungkin di Gunung Kidul gitu ya, di tempat batu-batuan agak susah mau upload. Nah, nanti ada kebijakan tersendiri ya. Nanti pasti akan ada kebijakan tersendiri. Nanti akan saya bicarakan lagi pada dosen-dosen. Sejak awal sebetulnya pada rapat jurusan itu sudah diberitahu tetap harus ada kebijakan-kebijakan terkait dengan kondisi semacam ini. Karena kita nggak tahu setiap mahasiswa itu di tempatnya mungkin juga susah sinyal ya, susah sinyal dan sebagainya. Atau mungkin di samping susah sinyal juga pas mau upload pas duitnya pas entek itu ya, pulsanya habis gitu ya. Mau beli pulsa lagi belum dikasih orang tua mungkin gitu ya. Cek Mas, nunggu besok, misalnya nunggu besok pagi lah, besok pagi waktunya udah habis gitu ya, udah habis. Yang penting kalau ada alasan yang lebih rasional itu insya Allah dosen akan bisa menerima, ya, bisa menerima. Dan biasanya yang dikasih waktu 1 hari itu biasanya mata pelajaran, mata kuliah yang sifatnya teori. Kalau teori kan gampang banget ya, nggak usah suwi-suwi, jangan lama-lama. Kalau semakin lama nanti kejawaban 1 kelas sama semua nanti ya. Bingung nanti dosennya. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin dari Pak Agus, Pak Dedi, Pak Aris, atau Pak Pratomo bisa menambahkan mungkin. Dari Bapak dosen yang lain, apakah ada tambahan? Dipersilahkan. Cek. Oke, masuk Pak. Bisa ya? Cuma nambahkan, sebenarnya sih idealnya ujiannya kan waktunya sama dengan ujian biasa, cuma kan karena salah ini jadi waktunya diperpanjang. Kemarin mungkin yang settingnya ada sedikit miss sehingga beberapa hasil ujian terpaksa harus lewat jalur lain, tidak harus di psikologi lagi. Jadi kemarin saya nambahkan 1 alternatif lain sehingga masih bisa dikirim. Ini tadi mohon maaf saya agak ketinggalan ngikuti join lagi. Itu tambahan saja. Baik Pak, terima kasih atas tambahannya. Dari Pak dosen sudah. Jika sudah akan saya lanjutkan ke pembacaan berikutnya. Baik, akan saya lanjut saja. Ini yang kelima ada lagi terkait kritikan soal Pak. Akan saya bacakan. Pelaksanaan UTS dengan menggunakan soal pilihan ganda namun dengan jumlah soal 100 butir dan hanya diberikan waktu 90 menit mengerjakan. Menurut saya, ini merupakan sebuah tindakan yang egois dari salah satu dosen, tanpa mempertimbangkan soal akses internet, yang setiap daerah berbeda-beda. Apakah jurusan tidak ada himbauan atau protokol khusus terkait masalah ini? Mohon kepada Bapak dosen, tolong tanggapannya. Terima kasih Pak, itu mau ditanggapi. Halo ya, jadi terkait dengan soal ya, soalnya 100 butir, waktunya 90 menit ya? Oke. Nah, itu soalnya mungkin biar gini ya Mas ya, setiap soal yang masuk itu selalu ada review soal. Jadi setiap soal dosen itu pasti akan direview oleh teman-teman sendiri. Jadi tidak langsung diorbitkan soal itu. Biasanya kalau sudah melampaui review berarti sudah diizinkan. Kemungkinan soal 100 itu memang dibuat disengaja karena kebanyakan soalnya teori. Kalau teori, kalau dikasih waktu lama, lihat internet, pasti dosen tidak bisa menilai. Makanya dia sifatnya adalah harus memang betul-betul menyiapkan diri. Itulah jadi kejutan buat kita ya. Mungkin kejutan buat mahasiswa, dia nggak belajar, rencananya mungkin mau menyiapkan
nanti buta internet, mau ini, memang dia sifatnya close book. Atau misalnya open book, hanya dikasih waktu 90 menit. Memang tujuannya biar nggak bisa sempat buka buku, tapi betul-betul mengetes kemampuan mahasiswa. Oh, mahasiswa ini sudah modal. Kalau nggak salah yang soal 100 itu instalasi residensial, Mas ya. Saya sempat lihat soal pilihan ganda itu kalau nggak salah instalasi ya. Instalasi atau soal apa? Izin Pak, itu soal saya Pak, Agus Supardi. Oh, soal bagus. Hah? Monggo nanti setelah jaringan saya yang akan menanggapi Pak. Oh, nggih, soal bagus nggih. Artinya itu Pak, mungkin Pak Agus bisa lebih menerangkan. Itu kan pemahaman saya seperti itu. Nggih, monggo Pak Agus. Baik, ini saya akan menyampaikan ya. Jadi soal memang untuk menguji mahasiswa. Karena apa? Itu terkait dengan mata kuliah teorinya itu kan semuanya hafalan, dan itu soal-soal juga sudah dilatihkan pada saat pemberian tugas mingguan gitu ya. Nah, dari dari uji coba pemberian tugas yang mingguan itu saya mendapatkan data ya, di psikologi itu di sana itu ada data recording time-nya, berapa lama sih sebetulnya mahasiswa dapat untuk menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Nah, dari situ, dari percobaan itu akhirnya saya bisa mengambil semacam kesimpulan gitu, bahwa sebetulnya untuk mengerjakan soal 30 menit itu, soal 30 buah itu diberi waktu 30 menit itu sudah kelebihan. Nah, gitu. Dan itu berlaku hampir pada seluruh mahasiswa yang saya beri tugas itu. Memang akhirnya menjadi salah satu kendala, dan terkait dengan itu memang akhirnya untuk soal itu kan juga saya beri kesempatan untuk mengerjakan lagi. Saya beri waktu yang lebih lama lagi. Jadi dengan adanya masukan dari mahasiswa, kemudian soalnya saya perpanjang. Ya, soalnya saya perpanjang, waktunya menjadi lebih panjang lagi. Dan dari 2 kali itu, ya, dari 2 kali percobaan itu saya mendapatkan data yang sangat jauh berbeda. Percobaan pertama ketika saya kasih waktu 90 menit, itu kelihatan mana mahasiswa yang siap dan mana mahasiswa yang tidak siap. Nilainya akan sangat kelihatan sekali. Ya, jadi di sana mahasiswa yang siap itu nilainya bagus, mendekati 100 poin. Itu banyak itu ya. Yang dari percobaan yang pertama itu. Kemudian yang tidak siap itu kelihatan di bawah semuanya. Ya, kelihatan nilainya di bawah semua. Nah, setelah saya kasih waktu lebih lama lagi, 2 kali dari yang pertama, ternyata nilainya hampir semuanya. Di situ otomatis itu di akhir itu udah langsung berapa. Nah, ini pengampu dan juga bagaimana cara yang seperti ini. Nah, makanya tadi Pak rencana saya itu ada saya kasih waktu yang memang terbatas supaya mengarah saya. Nah, menyiapkan itu saya coba uji coba yang kedua lagi dengan memberikan waktu 2 kali lipat, dan ternyata nilainya semuanya hampir ya, ada 1-2 yang mungkin tidak berusaha dengan sebaik-baiknya, ya akhirnya ini tetap di bawah. Nah, nilai ABC itu tentunya melihat dari rentang nilai angkanya itu. Nah, ini saya hanya menyampaikan saja bahwa itulah strategi yang saya susun untuk melihat sejauh mana sebetulnya mahasiswa itu menghadapi ujian online itu. Ya, kalau di dalam tugas-tugas yang sebelumnya saya kasih waktu yang cukup lama, sehari. Bahkan ketika tidak cukup, saya perpanjang lagi jadi 2 hari. Tidak cukup, panjang lagi jadi 3 hari dan seterusnya. Dan ini saya terapkan juga di ujian. Saya kasih dulu waktu terbatas, 90 menit. Bagaimana hasilnya? Nah, kemudian saya kasih lagi remedi, perpanjangan 2 kali. Bagaimana hasilnya? Nah, ini adalah salah satu cara saya, gitu ya. Jadi untuk mengamati dengan nilai, dengan semakin lama itu bisa menggambarkan penguasaan masalah itu sendiri, ataukah itu memang diperoleh karena membaca belajar akhirnya ketemu tuh demikian rupa saya perpanjang bagus semua. Ya saya tidak memperpanjang lagi akhirnya. Nah, karena hampir semuanya A. Apakah perlu saya perpanjang untuk yang nilainya masih mungkin C gitu ya. Nah, ini mungkin dia sudah tidak memanfaatkan lagi waktu itu dengan begitu Pak Umar, desain mata kuliah yang pilih salah satu
dan proses tipe soalnya juga beragam. Ada yang pilihan ganda, ada yang benar salah, ada yang menjodohkan, ada yang isi titik. Nah, untuk benar salahnya itu lebih dari 15 soal. Nah, pilihan ganda juga lebih, kalau mungkin dari 50 soal isian ada berapa sedikit, dan isinya titik-titik ya. Jadi sebenarnya kalau ada mahasiswa yang mengeluh bahwa waktunya itu tidak cukup, ini pun perlu untuk introspeksi diri sendiri. Apakah sudah belajar ataukah belum? Nah, karena kalau sudah belajar, saya yakin dengan waktu 90 menit itu dia pasti bisa menyelesaikan dengan baik. Itu terbukti dari data hasil ujian yang pertama, nilainya itu lumayan. Mungkin yang tidak akhirnya di sana nanti datanya kelihatan dari semula nilai 30, setelah saya perpanjang 2 kali lipat dia jadi 90, jadi 85. Nah, ini bagaimana saya untuk memang kondisi itu, karena kondisi yang tidak seperti ini, akhirnya ya saya adopsi kedua-duanya itu dalam rangka untuk monggo. Baik. Siapa Pak? Sudah Pak, saya Pak, monggo saya kembalikan ke Pak Umar. Monggo. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Apakah ada tambahan lagi? Mau nambahin bisa, Mas? Oh, oke, monggo Pak. Sebenarnya saya bukan terkait dengan istilahnya dosen kan punya pilihan sendiri ya dalam menerapkan bagaimana metode pengajarannya. Cuma kalau boleh saya nanya ke mahasiswa, bukannya saya curiga. Kira-kira dari mahasiswa selama ujian itu benar-benar jujurkah atau banyak berseliweran di grup WA kalian, grup WA angkatan gitu misalnya. Jujur saja enggak apa-apa. Ini karena memang situasi seperti ini dan teknologinya itu sangat memungkinkan, misalnya UTS hari ini mata kuliahnya saya, mata kuliah instrumentasi misalnya. Ada soal 5. Atau misalnya saja soalnya sampai 100. Nah, itu kalian share jawaban nggak sih di grup WA? Saya hanya ingin tahu saja sejauh mana reaksi mahasiswa, walaupun kita nggak tahu sebenarnya, tapi kok saya cenderung ada kecurigaan ke sana. Nah, ini kan bisa untuk gambaran saja buat kita nantinya kira-kira soalnya perlu yang bagaimana supaya mahasiswa itu kalau misalnya ada share jawaban itu nggak copy paste semuanya, tapi perlu sedikit berpikir lah untuk tidak langsung copy paste dari jawaban teman. Kira-kira dari mahasiswa ada jawaban untuk itu enggak? Itu bukannya saya curiga ya, tapi setidaknya saya karena teknologi sekarang sangat memungkinkan untuk terjadi seperti itu. Oke, monggo dari peserta adakah yang ingin menanggapi dari Pak Dedi tadi? Halo. Monggo dipersilakan. Masih ke mute semua atau nggak bisa cara untuk join suaranya mungkin, Mas? Nggak bisa terus. Apakah ada yang ingin menanggapi? Enggak, dari langsung Mas Rafif, itu ada share jawaban di grup WA enggak, Mas? Kalau seperti itu ya tidak, ya pasti itu kemungkinan besar ada lah Pak. Soalnya ini kan juga teknologi zaman sekarang juga udah banyak gitu loh, aplikasi platform untuk share itu kan juga banyak. Mungkin ada, tapi juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang emang bener-bener gimana ya, bener-bener belajar, terus ada yang minta itu mungkin juga ada Pak. Nah, itu yang sebenarnya memang beberapa dosen sempat istilahnya gimana caranya itu mahasiswa nggak sempat share jawaban, tapi langsung mengerjakan
sendiri. Makanya bisa jadi tipe-tipe pertanyaan dari dosen yang cenderung dikatakan mahasiswa sulit itu sebenarnya untuk membuat mahasiswa memang dalam kondisi benar-benar ujian, Mas. Menurut saya gitu. Sehingga memang kemampuan yang diharapkan bisa kita nilai yaitu memang kemampuan dari mahasiswa masing-masing. Itu saya kira. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin sudah atau ada tambahan lagi? Saya boleh nambahkan sedikit, Mas? Oke, monggo, Pak. Halo. Gini Mas, saya pengen tanya sebetulnya berapa banyak sih mahasiswa yang mengendalikan akses internet? Apakah begitu banyak mahasiswa yang memang butuh perlakuan khusus? Artinya kalau memang dia ada kendala internet, kan itu yang perlu untuk diperlakukan khusus. Sedangkan yang tidak ada kendala internet, tentunya dosen kan sudah membayangkan ini bisa dikerjakan dalam waktu sekian, kemudian bisa diupload jawabannya dalam waktu sekian. Itu kan sudah dibayangkan. Nah, tentu untuk hal-hal yang tidak ada kendala internet itu kan artinya tidak ada alasan lagi bahwa waktu terlalu sedikit ataukah mungkin soalnya agak kebanyakan, gitu ya. Nah, kalau memang ada yang kendala internet yang memberikan laporan ke saya, yang komplain ke saya, itu tidak begitu banyak sekali sebenarnya. Nah, nanti apakah ini akhirnya menggambarkan bahwa ini adalah situasi yang mayoritas ataukah hanya yang minoritas, tapi kemudian ini disampaikan seolah-olah menjadi kondisi yang mayoritas. Kira-kira bagaimana menurut ini? Oh. Ya mungkin ini kalau untuk masalah pemerataan sinyal nggak Pak itu termasuknya jaringan gitu ya? Ya. Apakah semuanya begitu gitu ya? Ya. Ya apakah itu Ya, mayoritas mungkin, atau minoritas? Ya mungkin bisa jadi gimana ya Pak ya? Kan soalnya juga nggak tahu ya, soalnya kan juga kita tuh dari macam-macam daerah gitu loh, dan tiap daerah tersebut tuh nggak seharusnya bagus terus itu loh. Misal di mayoritas bagus itu pun juga kadang nggak selalu bagus. Misal ada jaringan yang terlambat karena ada problem atau perbaikan, itu kan juga bisa. Terus kalau untuk masalah mayoritas sama minoritas, kemungkinan itu kan yang ngerasain itu ya nggak semuanya, ya emang nggak semuanya, tapi dia tuh merasa sangat terbebani lalu menyampaikan hal ini sehingga jadi kesannya kayak mayoritas semuanya seperti itu gitu. Terima kasih Pak. Ya. Kamu ngapain? Oh, ya itu ada yang mengetik tombol reaction. Boleh langsung bicara menanggapi dari tadi pembahasan tadi. Iya, masuk tanpa salam menanggapi tadi menanggapi dari pertanyaan Pak Dedi mungkin. Tadi kan pertanyaannya apakah mahasiswa itu meng-share jawaban gitu ya Pak ya? Iya. Di grup angkatan atau di grup apa? Ya mungkin beberapa segelintir mahasiswa mungkin ya Pak, kita akui mungkin segelintir mahasiswa nge-share jawabannya, dan rata-rata yang di-share itu tipe soal yang sifatnya hitungan. Terus untuk tadi menanggapi Pak Agus yang komplain itu hanya segelintir, yang komplain masalah keterbatasan waktu pengerjaan kemarin, itu kan kemarin kalau nggak salah itu Mas Heri ya Pak ya yang komplain ke Pak Agus, dan Mas Heri habis komplain itu dia langsung menye-screenshot ke grup angkatan Pak. Jadi dari teman-teman sendiri sebelumnya mau komplain juga, tapi sudah merasa diwakili sama Mas Heri, jadi mengurungkan niatnya untuk komplain. Mungkin seperti itu Pak.
Baik, apakah sudah Mas Ilham atau ada tambahan lagi? Mungkin itu dulu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada feedback lagi dari Pak dosen menanggapi tadi? Kira-kira kalau halo, bisa ya? Cek. Ini langsung keluar suara saya, Mas? Ya, masuk, Pak. Ya. Oke, monggo. Halo? Enggak, Masuk, Pak, Mas. sebenarnya kita pengen saya mau semacam survei juga. Kira-kira model pembelajaran dan model oleh mahasiswa itu yang seperti apa ya, nyaman untuk belajar sekaligus nyaman juga waktu kita mengukur seberapa tingkat pemahaman kalian. Itu saya ingin mengukur itu juga. Kira-kira model yang bikin kalian nyaman untuk belajar itu bagaimana? Ya, supaya dalam menyampaikan materi ini kita perlu mempertimbangkan juga masukan dari mahasiswa. Selain dari soal sinyal itu kan masalah teknis, kemudian masalah share jawaban itu kan satu hal yang tidak bisa dipungkiri juga. Makanya walaupun tidak saya bisa sedikit menyimpulkan hal itu akan tetap terjadi gitu. Nah, saya ingin sebenarnya masukan juga dari kalian itu kira-kira bagaimana ideal yang nyam, tapi tidak kalian ingin enaknya sendiri, tapi memang proses belajarnya itu benar-benar kalian rasakan gitu, nggak sekedar nanti outputnya cuma nilai, tapi outputnya juga ada ilmu yang ada penambahan ilmu dari materi-materi yang disampaikan di mata kuliah terkait. Gitu, Mas. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya. Nanti akan segera jawab. Saya mau mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa aplikasi Zoom telah mencapai batasnya. Sebentar lagi akan melakukan seperti tadi. Maka nanti akan kita lakukan login ulang. Tapi sebelumnya ini kan masuk ke waktu zuhur. Jadi kita bisa sholat terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi. Nanti infonya akan segera saya kabari. Terima kasih. Kemudian tadi tanggapan Pak Dedi, apakah ada yang ingin tanggapi dari peserta? Bisa dilanjut lagi sampai jam 12 enggak? Oh, ini mau dilanjut lagi, Pak? Iya, soalnya saya nanti dapat lagi dengan... Oh, enggak, Pak. Berarti ini nanti kalau Zoom-nya selesai dapat melakukan login ulang lagi nggak, Pak, seperti tadi? Ya, nanti kasih alamat baru lagi. Nggih. Ya, disiapkan kalau alamat begitu, barunya. Ya. Kalau begitu kita lanjut aja nggih untuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab peserta kepada dosen. Sebelumnya saya akan membacakan sistematikanya terlebih dahulu. Pada sesi 2 ini, seluruh peserta diharapkan membisukan suara pada aplikasi Zoom-nya. Setelah saya memberikan kesempatan untuk bertanya, maka peserta yang ingin bertanya diharap untuk menekan reaction, tombol yang ada di aplikasi Zoom. Setelah itu saya akan memilih peserta yang akan mengajukan pertanyaan. Kemudian peserta dapat mengaktifkan suara dan berbicara. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan. Apakah dari peserta serasian online kali ini ada yang mau bertanya? Monggo. Oh, oke, Mas Adit. Boleh, monggo langsung bertanya untuk Mas Latif bentar setelah ini. Oke, masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit ya, dari Angkatan 2016 nih, Bapak, Ibu semuanya dan teman-teman. Yang pertama saya ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Dedi tadi ya, mengenai gimana sih sebenarnya metode pembelajaran yang itu nanti sekiranya bisa membuat mahasiswa itu benar-benar belajar di rumah. Ya, meskipun saya Angkatan 2016 dan sudah tidak banyak mengambil SKS ya Pak, di juga
jarang untuk membuka materi-materi. Cuman salah satu cara saya rasa dengan memberikan seperti poin ataupun PDF ke teman-teman materi yang ingin disampaikan oleh dosen, dan selanjutnya dari teman-teman bisa untuk merangkum atau membuat resume dari materi-materi tersebut dan dikirimkan secara personal chat ke dosen. Yang seperti itu kan dari Bapak Ibu bisa mengecek apakah mahasiswa itu belajar atau enggak. Ya gitu, Pak. Jadi kalau menurut dari saya sendiri, ketika kita itu nulis dan dari itu lebih materi itu bisa lebih masuk ke kita kalau kita nulis. Kalau lewat UTS ataupun yang kemarin-kemarin saya rasa teman-teman pasti semua kebanyakan itu tetap dapat jawaban dari grup ataupun lewat personal chat juga bisa, gitu, Pak. Itu sangat memungkinkan. Kita nggak memungkiri kan itu sangat memungkinkan untuk terjadi. Jadi salah satu antisipasinya adalah teman-teman bisa membuat rangkaian dari materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen. Seperti itu. Teman-teman mendengarkan nggih? Oke, Mas, nggih. Untuk selanjutnya ini untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan karena saya juga mewakili teman-teman angkatan 2016. Kemarin ada yang menanyakan mengenai wisuda, Pak. Mengenai wisuda. Ini kira-kira untuk teman-teman yang sudah menjalankan masa studi kemarin itu nanti wisudanya seperti apa? Apakah ikut ke kloter September atau nanti ada penggantian atau sudah kan mungkin bisa, kalau memungkinkan itu bisa Bapak jawab. Dan juga satu pertanyaan lagi mengenai teman-teman yang magang 6 bulan kemarin kan masih belum selesai itu, Pak. Itu apakah dari jurusan sudah ada wacana untuk nantinya ini yang magang 6 bulan ini akan digimanakan? Betul, karena kemarin juga ada teman-teman yang menanyakan ke saya. Itu dulu, Pak, mungkin yang saya tanyakan. Teman-teman semuanya mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Terima kasih, Mas Adi. Sekedar mengingatkan, Pak, ini waktunya akan segera hampir habis. Jadi setelah ini bisa login lagi. Bisa jawab singkat, monggo, Pak. Iya, jadi untuk wisuda memang sampai saat ini saya juga belum tahu informasinya. Informasi terakhir kelihatannya Juni juga akan batal lagi. Rencananya kan yang Maret itu kan dipindah Juni, tapi sepertinya Juni juga akan batal lagi. Tapi pastinya saya belum tahu. Itu yang lebih tahu nanti fakultas ya. Karena hubungan selama ini informasi itu selalu ke fakultas bukan ke prodi untuk kaitannya dengan wisuda itu. Seringkali prodi nggak dapat informasi malah. Tapi bisa saya tanyakan kembali. Saya bisa tanyakan kembali untuk wisuda. Kemudian untuk yang kedua tentang magang itu sudah ada edaran dari universitas. Saya sudah share ke mahasiswa, juga ke bapak-bapak dosen semua. Artinya pada intinya tetap diberikan kemudahan, baik itu untuk magang maupun untuk tugas akhir ataupun PKN ya, PKN yang biasa. Artinya kalau sudah berangkat magang baru dapat 2 bulan kok disuruh pulang lagi ya udah pulang ya. Tapi boleh segera dibuat laporannya. Buat yang magang bisa buat laporan PKN sekaligus laporan tugas akhir. Jadi buat naskah publikasinya. Lalu bagaimana data-datanya? Data-datanya pakai ambil yang sudah didapatkan dari magang. Kalau data-data yang terasa belum cukup, bisa mencari data-data sekunder, artinya mengambil dari internet atau mengambil dari referensi sejenis, ya, referensi sejenis yang mungkin bisa diambil datanya, bisa kita olah. Jadi bisa kita itu antara data dari magang kita peroleh baru sedikit dengan data kita peroleh dari referensi atau dari internet. Itu dibolehkan. Tujuannya apa? Agar segera selesai mahasiswanya. Bagi yang magang tidak perlu ragu-ragu, langsung kerja dari rumah, selesaikan laporan kerja prakteknya, dan selesaikan naskah publikasinya. Kalau sudah ada hubungan terus secara online dengan pembimbingnya, terkait sama dengan yang tugas akhir. Jadi ini penjelasan singkat ya, mungkin terakhir kan habis ya waktunya. Ada yang jelas? Ya. Ada feedback lagi dari Mas Adit atau udah jelas atau? Mungkin untuk bahasan wisuda dan juga magang nanti sudah
saya dapatkan hasilnya dan saya sampaikan ke teman-teman. Terus satu lagi Pak, ini saya sendiri Mbak. Ini kan saya kemarin itu belum melaksanakan seminar KP Pak. Dan kalau kita mau seminar online, teman saya kan ini harus 2 orang, kan saya 2 orang Pak. Ini teman saya berada di tempat yang sinyalnya itu kurang bagus kayak gitu Pak. Misal ini seminar KP-nya itu di semester depan, itu apakah bayar lagi atau seperti apa Pak? Kalau bisa tetap dilaksanakan di semester ini. Nanti kalau semester depan akan bayar lagi pastinya. Sukunya gitu ya. Sekarang kan masalahnya terkait dengan pusat data kita itu. Kalau kita nggak bisa masuk nilai sekarang, otomatis nilai kita nggak masuk PDPT. Kalau nggak masuk PDPT, otomatis masuk PDPT semester depan harus KRS lagi. Ini karena terkait dengan PDPT pusat. Jadi tetap harus presentasinya di semester ini. Diusahakanlah pakai online nggak apa-apa, ya pakai online nggak apa-apa. Pakai online, 40 menit cukup, Zoom nggak apa-apa. Kalau misalnya susah pakai Zoom ya pakai apa? Pakai WA mungkin, WA grup dengan dosen yang bersangkutan 3 orang. Ya kan WA kan buat grupnya itu bisa dengan suara dengan video itu. Kalau tidak memungkinkan pakai Zoom atau pakai Meet ya, atau pakai yang lain. Tapi diusahakan ada presentasi secara online di semester ini ya. Kan kamu kan diberi kemudahan. Jadi jangan malah menunda. Kan rugi kamu nanti kalau menunda-nunda. Nilainya nggak keluar-keluar, bayar lagi gitu ya. Jadi diusahakan selesai sekarang. Gimana Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya sampaikan ke teman-teman juga. Matur suwun. Sudah? Oke, tadi ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Mas Latif, monggo dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan saat ujian kemarin, ada dosen yang memberikan ujian, menurut saya itu keterlaluan. Karena tepatnya Pak Fajar makul Telkom. Soalnya itu ada 25 esai, diberi waktu sesuai pada lembar kartu ujian. Menurut saya itu nggak bisa diselesaikan begitu. Walaupun tahu semua, tapi nggak mungkin bisa dikerjakan semua, terus foto, terus upload itu nggak bakal bisa, Pak. Tapi untungnya pas akhir-akhir banyak yang protes. Akhirnya dibukakan psikologi lain, diupload via course yang lain. Jadi saya ingin menyarankan agar metode elektro itu disamakan atau bagaimana dirugikan dulu biar tidak terjadi pengeluaran soal yang keterlaluan seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas. Mungkin bisa dijawab dari Pak dosen. Soalnya keterlaluan. Keterlaluan baik atau keterlaluan jelek, Mas? Ya. Jadi ya bisa jadi memang salah perkiraan ya. Jadi sebetulnya semua soal itu sudah lewat review dosen. Melihat review dosen. Jadi pada saat di review itu dinyatakan masih memungkinkan. Tapi bisa jadi itu tidak mampu mahasiswanya ya. Yang penting kalau sudah ada masukan yang bersangkutan dan yang bersangkutan sudah mengadakan kelas lain membuka baru itu sudah bagus ya. Yang penting itu ada penyelesaiannya. Yang jadi masalah itu ketika nggak ada penyelesaiannya, merasa kesulitan, tidak bisa menyelesaikan karena ada masalah problem, sementara dosennya tidak mau menyelesaikan, itu menurut saya yang ada masalah ya. Tapi kalau sudah ada penyelesaian sudah bagus. Artinya dibuatkan dengan kelas UTS baru untuk masuk lagi, untuk menyelesaikan lagi, saya pikir itu sudah bagus itu. Ya, karena tidak mungkin bisa sempurna. Ini kan UTS pertama kali online ya. Tidak mungkin ada kesempurnaan di UTS online pertama
kali ini. Bahkan nanti UAS pun ke depan tidak akan sempurna juga, pasti ada kurangnya. Orang manual saja ada kurangnya, apalagi online itu pasti lebih banyak kurangnya daripada sempurnanya. Jadi ini semua adalah pembelajaran buat kita semua. Buat kita semua ini adalah ketika ada masalah, mahasiswa tidak perlu takut untuk menyampaikan. Ketika ada masalah, ada problem, mahasiswa tidak perlu takut untuk menyampaikan. Sampaikan saja masalahnya apa, sehingga nanti bisa diatasi bersama-sama. Ya, gitu ya. Saya izin bicara. Kira-kira. Oke, Saya, monggo, Bu Ratna. Iya, saya menambahkan, UTS ini memang elektro itu tidak terlalu bisa seragam, karena sebenarnya dari pusat sudah memberikan petunjuk pedoman ya, tetapi ternyata masing-masing dosen itu punya pertimbangan masing-masing. Nah, karena dosen punya alasan sendiri kenapa begini, kenapa begitu, ya akhirnya panitia ya sudah, berarti karena yang tahu yang tahu tipe mata kuliahnya, yang tahu karakteristik mata kuliahnya adalah masing-masing dosen, maka dipersilahkan masing-masing dosen mengatur sendiri tentang setting itu. Ya. Nah, kemudian memang bahkan untuk kelas UTS pun sebenarnya seharusnya itu dihandle oleh panitia UTS. Tetapi ternyata di elektro kan tidak semua dosen menghendaki seperti itu. Ada yang merasa saya sudah punya kelas, saya mau pakai kelas saya sendiri, ya itu tidak masalah ya. Kalau di elektro kita tidak masalah. Ya. Nah, jadi memang yang penting adalah saat ujian itu dosen memang diharuskan untuk standby. Untuk apa? Jadi standby bisa dihubungi lewat WA, lewat apapun gitu ya. Jika ada masalah, itu langsung saja dikonsultasikan dengan dosen. Pasti dosen akan mencari jalan keluar. Ya, kita akan mencari jalan keluar bagaimana enaknya. Gitu ya. Sekali lagi seperti yang Pak Umar katakan tadi, ini baru pertama. Ini baru pertama, mendadak, dan terburu-buru, memang kesannya terburu-buru. Jadi dari pusat pun memberikan pedoman begini, kemudian tiba-tiba berubah lagi, dan seterusnya. Nah, ya, moga-moga nanti di UAS sudah bisa lebih lancar, dan kalaupun tidak, ya kita maklumi saja bersama ya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Ratna. Mau tambahan atau sudah? Oke, sudah tampaknya. Dapat kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Mas Ilham Setioko ingin mengajukan pertanyaan karena mencet tambah reaction. Untuk Mas Ilham Setioko, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham mewakili teman-teman angkatan 2017. Pak Umar, Bapak Ibu dosen, ingin sedikit menanyakan perihal pelaksanaan KP, Pak. Ini kan beberapa teman-teman angkatan 2017 kan sudah sudah ACC di perusahaan di bulan kisaran April sampai Juli. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah dari jurusan tetap menganjurkan untuk KP atau bagaimana kebijakan dari jurusan sendiri? Itu untuk poin pertama. Untuk poin keduanya mengenai e-sertifikat, Pak. Akhir-akhir ini kan sering diadakannya banyak seminar online. Itu untuk e-sertifikatnya apakah bernilai juga, diakui atau tidak, seperti itu Pak, untuk e-sertifikatnya. Mungkin itu dulu Pak. Ya, untuk KP, kemarin kan sudah ada edaran itu, kalau memang belum dapat perusahaan dan tidak bisa kerja praktek, KP itu bisa digantikan dengan penulisan karya ilmiah. Dibolehkan, tapi harus pakai banyak referensi. Kita menulis misalnya
Kita akan KP di mana? Oh, saya akan KP di Gardindo. Berarti kamu menulis tentang Gardindo dari berbagai referensi. Referensinya harus banyak. Sebagai gantinya kita magang. Jadi sebetulnya tidak harus kita di tempat kerja kan kondisi seperti ini. Untuk kondisi saat ini dibolehkan. Artinya kalau emang kita belum mendapatkan data sama sekali, karena baru ngasih surat belum ada juga jawaban, maka diperbolehkan KP-nya itu dengan menulis sebuah karya tulisan terkait dengan yang rencana kita tuju, misalnya Gardindo, tulis tentang Gardindo. Tapi menulis tentang Gardindo tentang apanya, temanya seperti apa, lalu cari dari berbagai referensi untuk dituliskan. Itu dibolehkan. Jadi dibolehkan. Jadi monggo, tidak perlu ragu-ragu. Yang penting targetnya semester ini bisa selesai, gitu ya. Yang penting targetnya semester ini bisa selesai. Nanti dikonsultasikan dengan pembimbing PKN-nya, pembimbing KP-nya. Setelah menulis tentang Gardindo misalnya tadi, karena kebetulan KP di Gardindo, kamu tulis tentang Gardindo, nanti dikonsultasikan dengan pembimbingnya. Setelah oke, nanti bisa langsung diseminarkan. Jadi begitu. Yang kedua tentang apa tadi ya? Yang kedua tentang sertifikat, Pak. Sertifikat. Sertifikat itu untuk kondisi gini boleh ya. Kalau nggak boleh terus gimana kita mau ikut seminar? Kita ngumpul ya? Karena sudah zamannya saat ini online, semua seminar di online, jadi boleh, tidak ada masalah. Bahkan nanti dari KMTE juga boleh mengadakan workshop mahasiswa lewat online, ya. Kemudian umum lewat online, boleh ya, boleh diagendakan itu, boleh diagendakan, monggo. Dan itu nanti bisa bersertifikat, ya, bisa bersertifikat. Sertifikatnya bisa digunakan, untuk skill dan untuk SKPI. Saya pikir gitu ya. Oke. Ada lagi boleh yang lain. Baik, terima kasih Pak Umar. Mungkin ada tambahan lagi. Oh, pertanyaan lagi. Ini dari saya pribadi ya Pak, untuk pelaksanaan KKL Pak, ya kebetulan saya sebagai ketuanya sendiri. Untuk pelaksanaan KKL nanti misal keadaannya, kondisinya belum memungkinkan, apakah KKL itu dibatalkan atau ditunda ya Pak? Soalnya kemarin saya konsul sama Pak, kalau kondisinya memungkinkan untuk melaksanakan KKL itu bisa ditunda. Seperti itu Pak. Mungkin kalau dari Pak Umar sendiri bagaimana Pak? Terus yang poin kedua, masalah diskon SPP Pak. Ini kan melihat dari univ lain kan sudah ada bantuan untuk mahasiswa itu berwujud pulsa Pak. Kita lihat dari tetangga kita sendiri itu sudah ada wacana mahasiswa itu diberi bantuan pulsa sebesar 50.000 Pak. Mungkin dari Pak Umar sendiri nanti bisa mohon ditanyakan mungkin ke fakultas atau ke rektorat untuk masalah ini Pak. Saya kira soalnya kan kita kalau kondisinya seperti ini terus kan satu semester kita tidak kurang menikmati atau menerima fasilitas sepenuhnya, tapi diskon yang diberikan itu kok belum memadai. Belum memutuskan. Ya. Pak, terima kasih. Oke. Untuk KKL ya. Ya Pak. Ya. Untuk KKL itu ya kita lihat itu biasanya bulan November kan ya. Biasanya di bulan November ya, kan. Pak. Ya. Ya Pak. Perkiraan pandemi itu sampai akhir tahun. Jadi kemungkinannya bisa batal itu, bisa batal. Tapi nanti kita lihat sikonnya, artinya tidak perlu jauh-jauh. Misalnya ada KKL, jika dimungkinkan mungkin kalau itu misalnya Januari atau Februari.
Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya tidak ada KKL berarti. Nanti KKL bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain, nilai SKS-nya. Nanti kita dosen-dosen biar terbuka lagi khusus untuk KKL itu. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemotongan SPP ya, itu kan kebijakan universitas ya. Tapi yang perlu diketahui kalau UMS sudah bukan wacana lagi ya, tapi sudah dipotong sebetulnya. Kita sudah dipotong sebesar 200.000 untuk bantuan pulsa ya. Jadi untuk bantuan kuota 100 sama potongan 100, tahu saya itu. Pertamanya 100.000, yang kedua tambah lagi 100. Artinya satu semester itu sudah dipotong 200.000. Sudah dipotong 200.000. Itu kebijakan saat ini ya, kebijakan saat ini. Sebetulnya kebijakan seperti itu juga buat UMS ya apa ya, hitungannya kalau uang dagang ibaratnya sekarang itu UMS itu rugi hitungannya, rugi. Tapi ini kondisi ya, kondisi corona. Karena tidak setimpal dengan penghematan listriknya. Kalau kita hitung itu sebagai orang elektro ya, listrik UMS itu 1 bulan 500 juta. Dengan kondisi semacam ini, itu bisa menghemat, tapi hematnya nggak banyak, nggak sampai 50%. Cuma sedikit sekali hematnya. Artinya kalau hemat 100 juta, itu kali 6 bulan cuma 600 juta. Itu ya. Tapi subsidi kuota yang diberikan untuk mahasiswa, itu satu mahasiswa potongannya 200.000 untuk kuota. 100.000 uang, 100.000 kuota. 200.000 itu kalau kali 35.000 mahasiswa itu sudah 7 miliar. Artinya penghematan listriknya itu cuma sekitar 500 juta, tapi UMS mensubsidi kuota 7 miliar. Jadi sebetulnya sudah sangat besar sekali. Artinya hitungan-hitungan ekonominya seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi negeri itu nggak mungkin bisa, Mas. Karena negeri itu gaji dosennya dari negara. Uangnya bisa untuk operasional. Sementara gaji dosen di perguruan tinggi swasta itu murni dari SPP-nya. Kalau SPP-nya kurang banyak pasti akan berat. Tapi yang jelas untuk pemotongan 200.000 itu sudah bukan wacana, memang sudah real. Jadi ada pemotongan 200.000, cuman yang saya tahu itu 100.000 dalam bentuk kuota, 100.000 dalam bentuk pemotongan, pemotongan untuk kuota. Itu yang kejelasan yang saya terima seperti itu. Itu yang dari universitas ya. Nah, apakah ada kebijakan lain saya nggak tahu. Tapi selama terakhir masih seperti itu kebijakan yang saya tahu. Ya, makasih. Baik, sudah ya Pak. Dari Mas Ilham, mungkin sudah atau ada tanggapan lagi? Ada lagi sedikit Mas, mungkin menanggapi kembali ke tadi yang disampaikan Pak Umar di awal soal ini Pak, maaf agak menantang lagi. Agak singkat ya Mas. Untuk soalnya ya, waktu siap. Untuk tadi kan Pak Umar menyampaikan agar tetap misal ada kendala pembelajaran mata kuliah tertentu atau apapun itu berkomunikasi dengan dosen dan tidak takut menyampaikan. Saya ingin berkeluh kesah Pak sama Pak Umar Pak. Kemarin waktu UAS ada dosen itu mewajibkan penamaan lembar jawab itu di print Pak, sedangkan banyak mahasiswa itu di rumahnya itu tidak mempunyai print. Nah, tidak mempunyai print untuk mengeprint nama atau format penamaan di lembar jawaban UTS itu Pak. Dan otomatis kita harus keluar rumah mencari print-printan, padahal khususnya saya pribadi itu mencari di tempat daerah saya itu mencari print-printan itu jauh Pak, harus ke kota. Mohon untuk dosen-dosen yang kebijakannya kurang apa ya Pak? Ya kurang baik bersama itu agar juga evaluasi lah gitu loh Pak. Soalnya kan di mahasiswa juga sudah sudah bilang, sudah menyampaikan kendalanya tapi tidak direspon Pak. Bahkan tidak digubris sama sekali Pak. Terima kasih. Oke, monggo dapat ditanggapi secara singkat. Nanti akan terima kasih ya masukannya. Nanti akan saya bahas di rapat jurusan masalah ini. Mudah-mudahan untuk UAS tidak akan terulang lagi ya.
Untuk UAS nggak akan terulang lagi. Jadi kan bisa jadi buat bahan evaluasi untuk yang UTS yang pertama kali ini. Ya, terima kasih Mas. Baik. Ya, sudah. Sudah Mas. Sudah Mas, terima kasih Mas. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menawarkan terlebih dahulu untuk forum. Ini kan mau slide zuhur terlebih dahulu atau kita lanjutkan? Monggo, gimana enaknya teman-teman? Saya habis zuhur ada rapat dengan rektorat, Mas. Berarti ini tetap dilanjutkan, Pak? Dilanjutkan 2 menit aja, 5 menit ya. Kalau lanjutkan nanti habis zuhur, saya rapat dengan rektorat. Saya juga sebentar lagi mau sholat ini ya. Oke. Kalau begitu kita buka sesi pertanyaan. Ya, tambah 10 menit lagi maksimal ya, sampai jam 12 lah. Maksimal sampai jam 12 ya. Monggo, ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Adakah ada yang bertanya? Dibuka semacam kotak usul yang tertulis. Halo, oke Pak, monggo Pak. Halo. Ini mungkin Mas atau KMTE bisa nyatet saja. Nanti tinggal ditulis secara teks. Nanti tanggapannya mungkin nanti bisa lain waktu gitu Mas. Karena ini waktu, mungkin waktu. Jadi tambahan-tambahannya bisa nanti dirangkum oleh KMTE, nanti kemudian dikirim ke pihak jurusan gitu mawon. Berarti untuk perwakilan komunitas ada yang ditanyakan atau sudah? Oke, mungkin sudah ya. Oh itu ada. Monggo Mas Fendi ingin mengajukan pertanyaan singkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, saya cuma mau bertanya sedikit aja tentang saya perwakilan dari KMTE Robert Riset, mau menanyakan tentang mekanisme pengajuan dana itu gimana, seberapa besar nominalnya Pak, dan maksimalnya dan budget. Cukup, mungkin ada tanggapan dari Pak Umar. Oke, monggo Pak ditanggapi secara singkat. Untuk pengajuan ini, pengajuan riset robot itu adalah dari universitas yang pertama ya. Kemudian prodi itu sifatnya membantu. Dan selama ini tidak ada batas minimal dan batas maksimal. Kalau anggaran RPPS itu ada batasannya, ya. Biasanya RPPS itu kita dananya sangat terbatas. Ya, dan itu pun tidak hanya untuk robot, tapi digunakan untuk kegiatan yang lain. Namanya aktivitas bidang keilmuan. Dananya mungkin 15 juta, tapi dibagi banyak kegiatan. Sehingga dana dari situ tidak banyak, ya, tidak bisa banyak. Nah, kadang-kadang ada lomba-lomba robot itu, saya itu ambilkan dari dana lab. Tapi dana lab itu juga terbatas, ya, tidak bisa terus banyak-banyaknya. Dari mana? Untuk pembelian alat-alat robot, itu saya laporkan sebagai pembelian alat-alat habis pakai di laboratorium. Sehingga saya ambilkan dari situ. Sebab kalau nggak demikian situ, kita nggak punya dana lain. Ya, saya nggak ada dana lain. Dana prodi itu nggak banyak. Artinya tidak ada untuk pembiayaan robot. Apalagi kegiatan kita juga banyak ya, ada aerobus, ada robot, dan yang lainnya. Jadi intinya semacam itu. Jadi kita belum punya batasan minimal atau batasan maksimalnya, itu belum memang nggak ada. Dilihat kepentingannya seperti apa. Oh, ini kepentingannya lombanya tingkat nasional. Ya, tingkat nasional, ya kita usahakan bantu sekuat-kuatnya. Baik dari universitas maupun dari prodi. Dari universitas kita nanti hubungi Pak Khalid untuk bisa memaksimalkan. Nanti dari prodi saya juga cari-cari dana. Biasanya kita ambilkan baik dari dana prodi, dari aktif ilmuwan. Kalau masih kurang kita ambilkan lagi dari dana lab.
Tapi dana lab pun juga terbatas, nggak bisa banyak-banyak juga ya, karena sifatnya cuma mengambilkan sebagian saja, seperti beli alat habis pakai, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak bisa tidak menentukan batas maksimal minimalnya, tergantung kebutuhan. Apakah robot itu mau tingkatnya mana perubahannya, gitu ya Mas ya. Sementara seperti itu. Oke. Dan saya Pak. Monggo Pak. Kan selama ini yang teman-teman mahasiswa banyak yang mengajukan dana selain dari robot, juga dari roket. Itu biasanya yang disetujui itu merupakan lomba yang terkait dengan lomba yang diselenggarakan oleh Dikti. Jadi bukan lomba yang diadakan oleh penyelenggara lain, misalnya satu universitas atau lembaga lain lah. Nah, Dikti dan yang sifatnya internasional. Kalau internasional biasanya support dananya lebih baik, lebih bagus. Nah, kalau sudah dinyat proposal lomba KRI, misalnya kontes robotnya itu sudah di-ACC oleh Dikti, diharapkan komunitas itu dari pihak-pihak komunitas yang mengajukan proposal langsung bikin proposal pengajuan dana ke Bakmawa, mengetahui pembimbing dan pihak jurusan, nah, atau setidaknya pembimbingnya dulu. Nah, nanti dari pihak universitas akan memberikan ACC dan pagunya pun mereka sudah punya kriteria sendiri, sehingga kita dari pihak mahasiswa mungkin nggak bisa mengajukan terlalu besar karena pendanaan dari Bakmawa sendiri plotnya itu sudah diatur oleh mereka. Biasanya sih kalau untuk satu event lomba yang sifatnya nasional seperti itu maksimal paling 10 juta, atau yang kemarin nggak tahu untuk Komodindo kemarin beberapa katanya saya nggak berani nggak berspekulasi, nanti bisa ditanyakan ke teman-teman kalian sendiri. Dari pihak roket kemarin disetujui berapa, dari pihak robot kemarin disetujui berapa, nah itu bisa menjadi acuan. Biasanya Bakmawa pun acuannya juga dengan pendanaan tahun-tahun sebelumnya. Begitu tambahan saya. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya udah. Mungkin ada lagi nih pertanyaan terakhir secara singkat. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tadi Mas Chandra duluan. Monggo Mas Chandra, persilakan. Singkat mawon, karena waktunya sudah mepet. Langsung tanya buat Pak Ibu dosen. Jadi yang pertama soal WiFi di lab itu memang diperuntukkan hanya untuk fasilitas aslab dalam riset, atau memang bisa juga digunakan oleh mahasiswa umum, Pak? Karena ya dalam pembelajaran di praktikum kita juga mungkin butuh akses internet. Itu yang pertama. Terus selanjutnya soal student exchange itu memang tahun-tahun setelah yang kemarin terakhir itu masih ada atau tidak, Mas? Karena ada beberapa mahasiswa yang menanyakan itu dan mungkin tidak ada follow up ataupun pemberitahuan mengenai student exchange. Terus sama mengenai surat edaran yang tadi yang berkaitan ujian 3 hari, mungkin kalau misal dari jurusan sendiri itu punya kebijakan lain, seperti kalau diambil contoh dari mesin sama sipil, itu dia punya kebijakan sendiri tapi dibuat dan disebarluaskan ke mahasiswa umum. Pengumpulan maksimal 24 jam sampai 28 jam begitu Pak. Jadi jangan sampai ada perbedaan, misal ada yang 90 menit plus 10 menit, ataupun ada yang mungkin sampai 3 hari. Mungkin bisa dibuatkan yang secara resmi dari pihak jurusan biar bisa dimengerti oleh semua mahasiswa umum elektro, Pak. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, monggo dapat ditanggapi. Monggo untuk ini ya, untuk saya ada sebagian, nanti sebagian ekspresi biar dengan Pak Dedi ya. Untuk yang apa namanya UTS kemarin, memang kita jurusan tidak memaksakan dosen, tidak buat aturan baku seperti di sipil ataupun mesin. Kita mengacu pada edaran dari rektor itu 3 hari itu, setelah kita tanyakan di rektorat itu juga sifatnya fleksibel, artinya maksimal 3 hari, gitu ya. Jadi terkait dengan berapa harinya, 1 hari, 2 hari, itu tergantung dari tipe soal yang diberikan oleh dosen. Nah, kebijakan itulah yang kita ambil di elektro.
Jadi tidak harus manut dengan 24 jam atau enggak, karena mungkin masing-masing dosen juga tipe-tipe soal yang berbeda. Termasuk ada tipe soal yang membutuhkan waktu sangat lama, bahkan lebih dari 3 hari. Itu ada juga. Ya semacam itu ya. Sehingga memang tidak kita paskan, tidak kita bakukan menjadi 1 hari saja, tidak. Kemudian untuk akses nanti tak jawab, Pak. mungkin Pak Adedi yang bisa menjelaskan ya terkait dengan hukum internasional, monggo dijelaskan mungkin. Oke, ini langsung. Oke. Halo. Nyambung ya? Iya, monggo Pak, secara singkat mohon. Untuk yang satu masalah akses internet, kebetulan saya kan dekat dengan orang-orang IT UMS ya, Pak Bana, jaringan untuk kabel itu UMS hanya memberikan akses dengan UMS WiFi. Di luar itu sebenarnya bukan resmi diadakan oleh pihak IT UMS. Sehingga misalnya teknik industri punya, kemudian lab punya, itu istilahnya sebenarnya kita dianggap ilegal. Dianggap ilegal oleh pihak IT UMS. Nah, walaupun bisa otomatis aksesnya ya dari masing-masing yang pembuat itu. Nanti bisa kalau jenengan nggak setuju bisa kok istilahnya merasa keberatan dengan lab kok ini aksesnya nggak menyeluruh, kemudian minta akses di sekitar lab saja. Jadi mohon di mungkin nanti kalau ada pengajuan ini atau tanya ke fakultas, karena di situ ada lab industri, ada lab arsitek dan lab elektro, sehingga minta untuk akses internetnya WiFi UMS-nya ditambah supaya nanti selama di lantai 3 itu juga nyaman penggunaan internetnya. Sekali lagi untuk WiFi lab itu sebenarnya dianggap ilegal bagi IT UMS sebenarnya. Jadi saya kira enggak usah terlalu dipermasalahkan karena itu memang kebetulan lab punya fasilitas untuk istilahnya menggandakan titik penyebaran sinyal, sehingga ya seperti itu. Intinya IT UMS menghendaki semua akses point itu menggunakan WiFi, UMS WiFi. Kemudian masalah student exchange yang selama ini diselenggarakan oleh fakultas, khususnya itu baru bukan pertukaran pelajar ya, tapi sifatnya adalah kredit transfer. Kredit transfer yang dalam negeri yang sudah jalan itu bersama ITS. Jadi mahasiswa bisa mengajukan diri pengen kuliah di ITS 1 atau 2 semester, kemudian nanti akan kita kirim secara administrasi, akan diurus oleh pihak fakultas kalau ke ITS. Kemudian mahasiswa akan kuliah, mengambil mata kuliah di ITS, dan transkripnya akan ditransfer ke UMS, sehingga mahasiswa itu kuliahnya di ITS nanti nilainya akan masuk ke UMS. Jadi akan masuk ke transkrip di UMS juga. Cuma kalau yang ITS MOU-nya itu SPP mahasiswa itu sesuai dengan SPP di ITS. Gitu. Jadi sesuai berapa rupiahnya yang mengikuti yang di ITS. Lalu yang kedua yang bukan exchange, sekali lagi ini kredit transfer dengan UTHM Malaysia. Sifatnya juga kuliah 1 semester, nanti ngambil mata kuliah di UTHM, lalu nilainya kita transfer disamakan dengan transkrip UMS. Mahasiswa bisa mengajukan diri untuk mengikuti program ini di semester berapa, ngambil mata kuliah apa, bisa mengajukan ke pihak prodi terlebih dahulu. Nah, beberapa universitas yang lain sebenarnya sudah dibuka, cuma ini yang ngurusi secara langsung baru pihak BKUI.
Ya, yang selama ini saya baru 2 universitas itu dari ITS dan UTHM Malaysia. Untuk UTHM Malaysia karena MOU kita kalau kredit transfer selama 1 semester itu bisa dilaksanakan, mahasiswa cukup membayarnya di UMS, begitu. Jadi tidak perlu membayar di UTM. Di UTM hanya menyediakan fasilitas transport dan akomodasi selama di sana. Begitu tambahan soal bukan student exchange, tapi ini adalah kredit transfer ke universitas lain. Iya, Pak, tanya, Pak. Mas. Ya. Itu berarti setiap tahun bisa diselenggarakan berarti, Pak? Bisa, sebenarnya tergantung dari mahasiswa. Kalau pengen kuliah di ITS, silakan mengajukan. Nanti kalau ke ITS langsung ke fakultas bisa, atau lewat saya dulu bisa. Kalau ke ketika nanti UTM ada peminat, ketika ada peminat itu bisa dilaksanakan berarti ya, Pak? Bisa. Paling enggak 2 orang lah minimal, supaya ada teman. Kalau seorang kasihan, nanti ngapa-ngapain sendiri. Gitu. Dan itu minimal di semester berapa, Pak? Kalau bisa antara semester 3 sampai semester 6 lah. Soalnya nanti beberapa hal terkait administrasi dan kesiapan mahasiswa sendiri itu biasanya sudah siap kalau sudah pernah ikut kuliah terlebih dulu. Nggak mungkin semester 1 langsung exchange kan. Gitu. Baik, sudah Pak? Ya. Terima kasih. Gimana Mas Andra? Apakah ingin bertanya lagi atau sudah? Mungkin tambahan sedikit. Oke. Ini soal masukan dari teman-teman KMTE, masukan karena kemarin dari kita ada semacam borang dari universitas itu suruh mengisi data diri dari KMTE maupun dari jurusan itu kita kesulitan mencari data, semisal deskripsi dari program studi itu sendiri, teknik elektro yang seperti apa, terus prospek kerja yang semacam apa, itu kita cari data di Bapak Ibu dosen, juga di website atau di media lain itu sangat terbatas, Pak. Mungkin nanti semacam website atau media lain kan sudah ada, nah itu bisa lebih dimaksimalkan, diaktifkan, informasinya bisa dilengkapi semacam itu, Pak. Jadi misal nanti kami ataupun mahasiswa lain membutuhkan informasi, itu ada yang bisa diakses lewat media-media tersebut, Pak. Terima kasih. Mungkin itu Mas Rafif cukup dari saya. Terima kasih. Oke. Apakah sudah? Ya. Jika sudah, sebelum saya menuju ke kesimpulan dan penutup, mungkin dari Bapak dosen ada yang mau ditambahkan atau jangan atau kepada mahasiswanya untuk yang ingin disampaikan. Halo Pak Omar. Pak Omar sholat, Pak. Ya, siap-siap sholat. Oh, oke. Ini sudah siap. Terkait studi from home ini, Pak, mungkin mahasiswa butuh masukan dari dosen. Studi apa yang disampaikan? Studi apa? FFH, studi from home ini mungkin Pak Umar ada masukan buat mahasiswa. Oh, misi pembelajaran ini masalahnya. Semuanya lagi pembelajaran. Dosennya juga lagi belajar Mas ini ya. Mahasiswanya juga siap. Ya. Ini bisa berlanjut sampai akhir tahun ini, sepertinya. Wah, lama. Mudah-mudahan enggak, Pak. Enggak ya? Ya. Doanya yang positif. Ya, perlu siap-siap. Ya. Perlu mengantisipasi segala sesuatunya. Ya. Iya. Ini saya habis ini akan ada rapat terkait dengan pembelajaran di semester gasal. Akan ada pembelajaran dengan persiapan pembelajaran di semester gasal akan seperti apa, ini kan dibicarakan nanti. Oke. Ya. Sudah Pak? Oke, cukup. Oke. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke kesimpulan. Maka setelah saya metik, kesimpulannya adalah diperlukannya lagi koordinasi yang lebih baik dan juga lebih memahami antara dosen dan terkait masalah akademik. Perbaikan fasilitas kampus demi menunjang proses pembelajaran saat proses kuliah, serta
perbaikan fasilitas belajar yang dapat menunjang pembelajaran mahasiswa pandemi COVID-19. Ini mungkin itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Kemudian menginjak aja yang terakhir, kita masuk ke penutupan. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama untuk mengakhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada Pak dosen dan seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Maaf jika acara ini sangat jauh dari ekspektasi atau banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat meninggalkan room Zoom kali ini.